Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Ananda Saputra, NIM D1A018253, kelas A1 Hukum Acara PTUN. Di sini saya akan menjelaskan beberapa persoalan yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan mengapa kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara baru dan kewajiban tergugat untuk membayar ganti rugi menjadi persoalan hukum karena sulit dilaksanakan. Justru terlihat adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan atau kekaburan hukum. Yang kedua, siapakah yang memerintahkan eksekusi, siapa yang memimpin eksekusi, bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi. Aturannya sangat jelas dalam hukum acara perdata. Namun, untuk hukum acara peradilan tata usaha negara justru tidak ada dalil atau ketentuan normatifnya sebagai landasan kepastian hukum. Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan tetap yang bersifat kondemnatoir, yaitu memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada badan atau pejabat yang berwenang, sejalan dengan pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya dapat berubah. Yang pertama, batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara atau KTUN yang menimbulkan sengketa dan menetapkan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN yang dimaksud. Jika putusan tata usaha negara tidak dapat dipenuhi, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dan dari pengadilan seperti surat peringatan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B yang mewajibkan pejabat tata usaha negara bukan hanya mencabut, tetapi juga menerbitkan KTUN baru. Yang ketiga, selain itu, ada juga putusan yang mengharuskan pejabat TUN menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang PTUN. Pasal 3 mengatur tentang keputusan fiktif negatif. Dalam ketentuan bagian keempat tentang putusan pengadilan, pasal 108 sampai pasal 114, dan bagian kelima pelaksanaan putusan pengadilan pasal 115 sampai pasal 119 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan tetap dan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan itu mencabut keputusan tata usaha negara, maka keputusan tata usaha negara yang bersengketakan secara otomatis atau dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sementara itu, kalau putusan pengadilan ini mengharuskan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara dan untuk menerbitkan keputusan tata usaha yang baru, tetapi jika dalam waktu 3 bulan hal itu tidak dilakukan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Persoalan kedua, di dalam hukum acara perdata sudah sangat jelas siapa yang memimpin eksekusi, siapa yang memerintahkan eksekusi, dan bagaimana cara pelaksanaan eksekusinya. Sedangkan di dalam peradilan tata usaha negara tidak ada dalil atau landasan normatif sebagai landasan hukum. Dalam peradilan tata usaha negara, pada kenyataannya terdapat putusan-putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dapat dilaksanakan karena kualitas putusannya memang tidak baik dan karena adanya perubahan keadaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan wibawa PTUN dalam pelaksanaan putusan dikaji dari teori sistem hukum Lawrence and Friedman adalah: yang pertama, masalah mengenai adanya norma-norma yang mengambang dan saling kontraproduktif dan putusan yang non-executable subsistem substansi hukum yang dapat diselesaikan dengan mendorong penerapan doang som dan sanksi administrasi dengan penerapan pasal 72 ayat 1, pasal 80 ayat 2, dan pasal 81 ayat 2 UUAP. Selain itu diperlukan upaya meminimalisir adanya putusan yang non-executable. Sinkronisasi aturan teknis administrasi pemerintah dengan pola pengaturan eksekusi di peradilan tata usaha negara juga diperlukan, seperti revisi besaran kompensasi dan ganti rugi yang diatur PP nomor 43 tahun 1991 dalam rangka penerapan pasal 117 dan pasal 120 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Masalah mengenai tidak adanya pejabat yang secara khusus diberi wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan yang dapat diselesaikan dengan pembentukan lembaga khusus untuk dieksekusi dan optimalisasi pengawasan Ketua Pengadilan, serta optimalisasi peran pembinaan oleh Presiden dan pengawasan oleh DPRD selaku lembaga perwakilan. Dan nomor 3, masalah kepercayaan masyarakat yang rendah kepada pengadilan.
dapat diselesaikan dengan menegakkan asas-asas umum peradilan yang baik, memperkuat pola pikir dan budaya kerja internal pemerintah, serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat pemerintah.